Lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapi itu mindset bro, part 2 nih. Nah, bagi yang sudah melihat video saya yang sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya makin semangat mereview motor baru yang masuk ke kedai Redas. Kali ini micin dan 160 kita sudah turunin mesinnya. Nah, ini dia. Kita akan komparasi. Nah, kalau dari bentuk mesinnya sendiri ini sudah jauh berbeda ya kalau untuk silinder blok dan headnya. Nah, yang pertama kita mau compare itu yang paling simple. Yang paling simple dari sebuah mesin adalah busi. Itu yang belum di review sama orang-orang ya. Businya untuk PCX yang lawas kita bisa cek. Oke, Rudy dibuka. Nah, ini kita review dulu untuk panjang dari businya, ditaruh di bawah situ aja, lalu kita ukur ya. Ini untuk ukuran busi Honda PCX yang lawas, dan ini Honda PCX 160. Kalau kita lihat dimensi panjangnya, panjangan busi Honda PCX yang baru ya. Nah, ini menggunakan NGK LM, tipenya LM AR8L strip 9. Ini dia. Kalau untuk PCX lokal NGKR biasa, kepala businya juga pakai baut 14 ya, ini kunci 14 ya, 14 ini 16. Nah, untuk yang lama pakai kunci 16. Lalu mengukur diameter Bang Boy, apa panjang ya? Udah ini panjang aja. Udah ya, panjang ya, sama ya. Jadi kalau yang new dia sama dengan Yamaha X-Max ya. X-Max, Forza. Oke. Lalu selanjutnya ke mana Bang Boy? Kok aja dulu ya. Enggak ke throttle body dulu? Throttle body dulu nggak? Throttle bodinya. Nah, coba kita compare nih throttle bodinya. Nah, kita geser dulu. Nah, kalau kita lihat throttle bodinya, misalnya throttle body saya udah di remer nih. Standarnya berapa nih? Kalau untuk PCX 26 ya. Nah, ini untuk PCX yang new di angka 30. Udah gede ya. Iya. Jadi untuk PCX new throttle bodinya 30 mili. Jadi nggak perlu lagi remer sebenarnya kalau mesin standar ya. Iya. Cukup di portingnya udah enak nih. Intake-nya? Kalau intake pasti beda. Oh, pasti beda ya. 4 klep, 2 klep. Oh, itu pasti beda nih. Kalau yang 2 klep dia bulat karakternya, 4 klep dia oval. Karena dia ada 2 klep di sini ya intake-nya. Oke, lanjut. Dari TPS-nya bisa pakai nggak yang lama sama yang baru? Belum dicoba lagi. Nah, Kalau dari madep-madepnya sih bentuk sama. bentuk sama ya. Cuma madepnya kayaknya. Enggak kan gini, Mas. Nah, Ini gini. posisinya berbanding terbalik ya. Iya. Dari arah si kabel gasnya sendiri, kalau yang new dia ada di sebelah kanan, kalau ini ada di sebelah kiri. Kalau kita dari naik kendaraan, kalau kita menghadap ke throttle bodinya, kabel gasnya nih ada di kiri, kalau yang oldnya ada di kanan. Dan oh, ini sama nih auto choke-nya. Beda. Sama ya? Beda. Enggak, tetap sama-sama punya auto choke ya. Sama, iya. Jadi nggak bisa disetel langsamnya. Benar. Betul. Tapi nggak bisa pakai. Tapi nggak bisa dipakai ya, Kalau ini karena beda arah. Ini sama, lebih ke arah mana? TPS juga nggak bisa. TPS-nya juga nggak bisa ya? Nggak ketemu dudukan bautnya. Oh iya, oke. Walaupun kelihatannya sama, soketannya sama ya, tapi nggak ketemu dudukan bautnya. Oke, lalu bentuk injektornya
Injektor bentuknya sama, joinnya yang beda. Oh, join yang beda. Iya. Injektor sama persis bentuknya, cuma Hanya joinnya saja yang join yang beda. Untuk lubang injektornya ini berapa hole? 8 hole 44 Ini 8 hole, seperti CB berarti ya? CB 150R. CB 150R nih yang 160. Kalau yang old mah 6 hole ya? 6 hole 33. 6 hole 33. 6 hole melingkar. Iya, 6 hole melingkar. Cuma ini diganti 6 hole 33 nih. Sudah diganti. Karena udah remeran TB-nya. Oke. Lalu ke water pump. Sekarang kita coba bongkar water pumpnya. Ini jangan sampai tertukar ya. Ini nyambi nih micin di servis besar. Micin pakai air radiator Ravenol. Warnanya merah dia. Iya, 1 tahun lebih nggak dibongkar nih. Jadi ini motor si micin ini udah 1 tahun lebih nggak dibongkar-bongkar. Jadi ya baut-bautnya keras. Yang punya bengkel malah motornya nggak dirawat. Baut depannya nggak dicopot, Boy? Yang tahunya lagi dicari tahu. Nah itu, iya itu dia. Kalau ini mau udah hatam nih. Baut-bautnya yang mana aja. Posisi termostatnya, kayaknya termostatnya sama ya. Water pumpnya terlihat beda, sangat beda dari tensionernya atau gear centricnya juga tuh bentuk lubangnya dia beda. Nah ini kita lepas dulu nih. Cek micin juga walaupun nggak dirawat jarang dipakai juga, makanya alhamdulillah masih aman sampai sekarang. Ini dia water pumpnya, kita komparasi. Nah ini dia. Kalau untuk selang bentukannya juga beda ya, selang panjang selangnya beda. Termostatnya sama nggak nih? Beda posisinya juga. Termostat juga beda nih. Termostat beda, water pumpnya udah pasti beda nih. Kode partnya KWN. Jadi KWN ini sama dengan Vario 125, 150, PCX lokal, ADV. Kalau yang ini kode partnya hanya angka 11120. Ini bukan nih kode produksi. Oh ini dia nih, K1N kode partnya. Jadi kode partnya untuk new PCX, K1N untuk water pump. Ini dia. Lanjut ke kop, silinder kopnya. Mungkin dari sebagian subscriber atau penonton channel kita sudah nonton juga ya di channel YouTube yang lain perbandingan mesin. Hanya saja memang ini ya kita coba mereview motor sendiri. Jadi motor kita sendiri ini 2 kita bongkar bareng, kebetulan micin juga butuh treatment. Kalian aja kita treatment sekalian membandingkan nih. Ini dia si 4 klepnya. Tuh, atas in, bawah X. 2 klep di atas, 2 klep di bawah. Masih SOHC, nggak DOHC. SOHC, belum DOHC ya. Jadi ini mirip-miripnya motor apa ini, Bang Boy? Ini mirip-miripnya NMAX, cuma nggak ada PPA-nya. NMAX tapi tanpa VVA. Iya. Kalau kira-kira ditambahin VTEC bisa nggak nih dimodif?
Indonesia bisa aja Mas. Tambahin VTEC ya. Indonesia. Katanya sih lewat sini nih. Bisa ya. Nah, katanya lewatnya sini VTEC. Ini ada Oh, udah disiapin ya. siapin nih buat VTEC. Ini dudukan bautnya ya. Benar nih. Iya, betul. Ini dudukan baut. Ini buat serenoidnya. Iya. Sepertinya sih di sini nih nanti VTEC nih. Mungkin ya buat next gen-nya Honda lagi ngecek pasar nih. Kalau yang sekarang teknologi sekarang diterima sama pasar, ini untuk next gen-nya. Jadi ada Honda PCX VVA. Honda PCX VTEC. Atau VVA-nya Honda. Betul? Cara kerjanya VTEC dengan VVA itu sama ya? Sebenarnya. Hanya ada sama ya. Oke. Jadi lebih cepat ngebuka si 4 klepnya. Sekarang kita bongkar. Nih, ini yang unik nih. Nah, apa lagi tuh? Tensioner. Tensionernya bentuk. Tensionernya unik sekali. Nggak bisa di setel. Nggak tahu juga, tadi buka dulu. Nah, nggak bisa di setel manual ya. Ini yang unik nih. Retainer atau tensionernya seperti apa bentuknya? Karena ini hanya cover ya. Nah, tonjokannya bentuknya kayak gimana nih? Oh, Nah. jadi gini aja. Ini udah kendor. Hah? Ini ditekan dia yang neken. Oh, otomatis berarti. Iya, Nggak ini. perlu disetel, Nah, udah ditekan sama tutupnya, jadi otomatis neken. neken Ini bener. kalau kita lihat. Jadi kerjanya cuman kayak ada springnya ya. Bener. Springnya Ada dari springnya di dalam springnya ada di dalam. buat nonjok ini. Berarti yang tahun 2021 udah nggak ada kendala nih tensioner rusak kayaknya ya. Udah meminimalisir, ataupun kalaupun rusak nggak dalam waktu dekat. Lebih awet. Lebih awet pastinya. Tuh, kalau ditarik seperti ini. Nah, itu ada pere tuh, ada pegasnya. Iya. Di dalam bottom tensionernya. Itu dia. Cakep. Udah kayak peluru ya, bentuknya kayak peluru. Nah, seperti itu. Oke, tensionernya istimewa banget ini. Honda ngamuk ya. Ada lagi? Kita bandingkan sama tensioner yang lama nggak? Nggak usah ya. Tensioner yang lama kalau udah lihat Vario punya udahlah sama. Jadi kita nggak perlu compare ya. Jadi gini kita buka aja, itu nggak perlu kita compare karena udah pada tahu. CVT juga kayaknya nggak perlu ya, karena kemarin udah kita bahas. Nih kita lagi penasaran antara head sama block. Ini kebetulan micin udah di bore up 62 mili pakai produknya GVT. Kita mau cek nih headnya sama bloknya, jika dipindahin dari yang baru ke yang lama apakah bisa nemplok. Ini mau kita coba. Ayo, apakah nunggu part 3 aja kali ya? Nunggu part 3 atau biar dulu nih? Ini Tanggung ya? Oke. Jadi biar yang nungguin videonya nggak penasaran. Ini dia. Ya Rod, dibongkar. Ini kebetulan bengkel lagi agak lengang, jadinya kita bisa review nih. Pas lagi hujan-hujan. Sudah nggak pakai ring ya? Oh, ringnya pakai plat nih. Jadi udah nggak pakai ring tapi pakai plat. Jadi nekennya keempat-empatnya. Udah ada kodenya juga in dan X. Jadi nggak akan tertukar. Honda benar-benar ngamuk. Tusuk satenya apakah sama? Mudah-mudahan sama. Nanti pada saat masang kita akan pakai kunci torsi ya. Tujuannya agar saat ngencengin murnya itu sesuai.
dengan ukuran yang ditentukan. Ini dia karakter piston 4 klep. Baru nyala ini. Kodenya apa tuh, Bro? 0S ya. Masih meling-meling. Cuman domainnya ini ya cedok ke dalam ya. Iya, dibikin biar kompresi kayaknya, biar kompresi ya, karena nggak terlalu tinggi ya. Jadi pertalite kayaknya masih boleh. Masih. Ya. Ada di spesifikasi biasanya kompresi. Iya, ada. Nih, perbandingannya klep 2, klep 4. Dari tingginya, dimensinya juga yang klep 4 lebih tebal gitu. 4 lebih tebal. Naiknya ini yang micin udah digedein ya? Udah 30. Udah 30 ya? 25. Kalau ini berapa nih klepnya? Bisa nih kita. Bisa diukur ya? Nggak perlu dibongkar kan, bisa diukur ya? Bisa. Sembilan belas. In-nya 19, X-nya 17. 17-19 ya? NMAX sama berarti. Kayak NMAX ya? Iya. 17-19. Berarti bisa dibikin kalau mau digedein Bisa 23 maksimal. 23 Maksimal tanpa merubah derajat. tanpa rubah sudut ya. 23 sama X-nya 20 ya, 23. Wah, ini sasisnya ramping, klepnya bisa digedein, tinggal main noken. Pemain ini bakalan booming ini, noken nanti. 10-nya tuh, kunci 10 ring. Nokennya nih, kita mau cek. Oh, ini nggak diukur dulu ukuran standar nokennya, setelan klepnya. Kalau pabrikan biasanya 10-15 ya, Mas. 10-15 sama ya? 15. Oke. Kita nggak pernah ngukur dial. Oh, dial ya. Oke. Nanti pas Langkah. masang dial. Langkah diameter share perlu nggak? Langkah iya dong. Perlu. Langkah diameter perlu. 10. Ini lagi diukur. Langkahnya berapa? Kalau dihitung di sini 56. 56 langkahnya. Iya. Diameternya Diameternya diameter share 60. 60 ya. Oh, saya udah 60. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih. Banyak netizen nanya. Bloknya bisa nggak dipakai? Kira-kira. Itu yang penting. Biar pada mikir keras nih. Mudah-mudahan sih nggak bisa. Biar pada beli. Ya, mudah-mudahan nggak bisa. Jadi biar pada beli. Dan ternyata nggak bisa. Dan ternyata memang nggak bisa. Memang Ini jalur olinya beda sendiri. tuh, jalur olinya memang beda. Terus itu apa nih, Boy? Ini jalur oli, Mas. Oh, itu enggak yang di dalam. Dalam mana? Ada yang belok tuh. Ini Iya. sama, ini semburan oli. Oh, itu semburan oli ya. Kayak apa ya? Kayak power jet. Oh, jadi si olinya sendiri pelumasannya lebih ini ya. Terus Nah, ini nggak boleh telat juga nih ganti oli nih kayaknya nih kalau udah kayak gini nih. Takutnya dia punya saluran tersebut mampet karena kotoran kerak. Jadi buat pemilik Honda PCX yang new, jangan sampai telat ganti oli. jadi impactnya mana? Hah? Impact 8. Impact 8 itu
kita buka. Ini dia, kita buka. Kalau urusan bongkar mesin, nah ini ahlinya. Kalau dilihat dari rocker armnya nih, ada persamaan nggak? Kayak motor apa gitu? Ini kalau sepintas lihat kayak yang kemarin headnya kita punya nih. Rocker armnya? Iya, kayak SH ya. Kayak SH ya. Berarti SH kemarin kita punya Sepintas ya, cuma kalau ngukur nggak tahu. Ada sepi atau ada apa? Ini lagi proses nyopot-nyopot. Copot sendiri malah. Nggak ada knocknya buat jalurnya buat ini. Oh, buat dekomnya ya? Iya. Nah, ini dia noken asnya. Noken as lama deh Hong, tolong ambilin Hong. Yang PCX, jadi nggak perlu bongkar yang ini. Di belakang ada Hong, nggak usah naik ke atas. Nggak, yang ini aja BRT ambilin, kan Oh. sama. Ini dia noken. Pasaran batang berapa nih? Nah, batang klepnya berapa nih? 4,5 apa 5? 4,5. 4,5 batang NMAX. klepnya. NMAX ya? NMAX 5. NMAX 5. Kayak Vario berarti ya? Vario 5. Vario 5 ya? Ini kayak Sonic Mas. Sonic. Iya. Oke. Berarti kalau mau naikin klep pakai klep yang udah gede bawaan Honda apa tuh Boy? Sonic bisa. Sonic udah gede ya dia. Cuma beli 2 set, kecilin sedikit sih. Oh, kecilin sedikit malah. Klep digedein makin asik dong. Nah ini dia, kalau kita komparasi nih, ini nggak usah dibuka ya. Jadi kawan-kawan juga udah pada tahu semua ya. Ini noken asnya PCX lama. Ini noken asnya PCX new. Ini dekomnya terbalik nih. Tadi madepnya begini ya, harusnya begini. Balik Mas. Gini. Nah, Sama-sama ketemu sentrik. oh iya. Hanya saja dekomnya ya. Ini dekomnya ada di sini di Dekomnya kanan. ada di kanan. Di kiri. Berarti sama kayak yang Sama SH sama yang sama SH ya. Berarti kalau ada yang mau upgrade 4 klepnya si PCX lama, headnya wajib SH atau Forza 125. ya. Tapi nokennya ini bisa dipakai. Ini in-nya juga sama posisinya. Kalau sama SH beda panjang. Oh, beda panjang Di aja. SH nggak ada ini nih, langsung Oh, lahar. Langsung ke lahar. Paling kena ngerubah di sini ya. Iya. Kalau nanti SH make cuma beda di sini. Tuh kan, jadi kameranya kabur-kaburan deh. Harap maklum ya. Pakainya beda banget ya? Iya. Lalu? jalur olinya sih yang beda pasti. Jalur oli. Kita buka. Bukaan. Bisa lihat gak bedanya? Ini sama, Hmm. ketemu deonnya. Ini yang bikin beda. Hmm. Ini nggak ada. Ini yang lama nggak ada. Nggak ada. Ini yang baru. Iya. Kalau Kalau terpasang tuh. bloknya coba